Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat video pembahasan. Kemarin sudah latihan dan sudah saya koreksi, hanya saja saya membagikan nilainya. Sekarang saya bahas dulu. Jadi kalian bisa melihat hasil kerja kalian masing-masing. Apakah ada salah atau benar semua? Saya rasa benar semua ya, karena dari keempat soal ini saya pilih soal yang mudah. Hanya saya rubah angkanya saja dan contohnya sangat mirip dengan contoh yang saya berikan kemarin. Baiklah, langsung saja. Untuk soal pertama, kemarin bunyi soal latihannya. Himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan negatif setengah akar 3 atau negatif 1/2 akar 3 untuk sudutnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Oke, kita jawab. Yang diketahui di sini sin X sama dengan negatif 1/2 akar 3. Sementara untuk sudut 0 derajat sampai 360 derajat, kalau kita ilustrasikan atau kita gambarkan, kemarin kita belajar tentang kuadran. Berarti ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini tidak saya jelaskan lagi karena sudah dipelajari. Kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian untuk kuadran ketiga sampai 270 derajat. Dan terakhir di kuadran keempat sampai ke 360 derajat atau kembali lagi ke 0. Baiklah, sekarang yang perlu diperhatikan kalau ketemu soal seperti ini adalah nilai sin X-nya. Nilai sin X di sini setengah akar 3. Untuk negatifnya kita abaikan dulu, kita perhatikan setengah akar 3. Kalau kita lihat dari tabel sudut-sudut sederhana, nilai sin X yang setengah akar 3 tuh ada di sudut 60 derajat. Nah, ini dihafal ya, saya harap semuanya sudah hafal. Ada sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. Itu harus sudah dihafal. Jadi pada sudut 60 derajat nilai sinus itu sama dengan setengah akar 3. Sekarang yang ditanyakan himpunan penyelesaian kalau nilai sin X nya negatif. Negatif setengah akar 3. Baru kita kembali ke yang nilai negatif. Sekarang pertanyaannya, untuk nilai sinus yang negatif tuh ada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Kenapa? Karena pada kuadran pertama dan kuadran kedua nilai sinus itu positif. Kemarin sudah dijelaskan juga, saya tidak akan memperdalam lagi. Jadi untuk mencari nilai sinus yang negatif pada kuadrat ketiga, langsung saja 180 dikurang 60. Maaf, ditambah pada kuadran ketiga, ditambah 60, sehingga menghasilkan dapatlah sudutnya 240 derajat. Sudah 6 ya, 240 derajat. Sementara untuk yang di kuadran keempat itu rumusnya adalah 360 derajat dikurang 60 derajat, karena yang diketahui 60, hasilnya adalah 300 derajat. Sehingga dari dua sudut yang kita temukan tadi, 240 derajat dan 300 derajat, itu adalah sinus yang bernilai negatif pada sudut itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 240 derajat dan 300 derajat. Baiklah, pada soal nomor 2 ini, di sini bunyi soalnya, jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari persamaan ini, akar 3 ditambah 2 sin X sama dengan 0, maka nilai X1 dan X2 ditanya di sini adalah X1 dan X2. Berapa X1 ditambah X2? Itulah pertanyaan. Sekarang kita, soal ini mirip dengan soal nomor pertama, hanya saja sedikit perlu pemindahan untuk menemukan nilai sin-nya dulu. Perhatikan cara menjawabnya.
Yang diketahui akar 3 ditambah 2 kali sin X sama dengan 0. Otomatis kalau kita ingin mencari sin X, akar 3 dengan 2 ini harus kita pindahkan ke kanan. Pindahkan ke kanan. Sebetulnya bukan dipindahkan ya, tapi bahasa yang sering dipakai oleh guru-guru dari zaman saya SD. Dia menyebut pemindahan agar mudah diingat sebenarnya. Sebetulnya bukan pindahkan. Sebenarnya kalau positif negatif melakukan penjumlahan pengurangan dengan jumlah yang sama. Kalau perkalian pembagian ya melakukan perkalian dan pembagian dengan jumlah yang sama. Itu sebenarnya. Sekarang kita coba pindahkan. Pertama kita pindahkan akar 3. Akar 3 kalau dipindahkan awalnya positif jadinya negatif, sehingga yang tinggal 2 sin X sama dengan negatif akar 3. Selanjutnya baru kita pindahkan 2-nya. 2 di sini positif. Tadi saya bilang ini artinya 2 dikali sin X. Berarti kalau kita pindahkan perkalian menjadi pembagian. Artinya tadi 2 kali, sekarang dibagi 2. Artinya 2-nya di bawah, di atasnya negatif akar 3. Dari sini sudah hampir selesai. Kita rapikan 2-nya, kita pindahkan ke kiri, artinya negatif 1/2 akar 3. Itulah nilai sin X nya. Kita lihat lagi di kuadrannya, artinya karena ini berlaku dari 0 sampai 360, berarti berlaku dari kuadran 1 sampai kuadran ke-4. 3 ini kuadran ke-4, dan sini nilainya adalah negatif. Nilai sin X yang negatif ada di kuadran ke-3 dan kuadran ke-4. Kemudian sudut sin yang bernilai setengah akar 3 adalah 60 derajat. Sehingga untuk mencari nilai sin pada kuadran ketiga, rumusnya 180 ditambah 60. 180 ditambah 60 sama dengan 240 derajat. Kemudian pada kuadran keempat, rumus mencari nilai sinnya 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Ini kita dapat himpunan penyelesaiannya. Kalau pada soal nomor 1 berarti 240 dan 300. Sekarang yang ditanya adalah X1 ditambah X2. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 240 derajat ditambah 300 derajat sama dengan 540 derajat. Oke, baiklah. Pada soal nomor 3 ini, nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri tangan X-nya ditambah 15 derajat sama dengan 1/3 akar 3 untuk interval ini, atau untuk dari kuadran keberapa ini, dari kuadran kedua sampai kuadran dari kuadran ketiga sampai kuadran ke-4, 180 sampai 360. Jadi memenuhi interval ini. Seperti di contoh kemarin, karena di sini X-nya tambah 15, sehingga intervalnya menjadi 195 derajat dan 375 derajat. Setelah itu baru kita masukkan persamaannya. Tangan X tambah 15 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Perlu kita ingat, kalau tangan yang nilainya 1/3 akar 3 itu adalah 30 derajat. Jadi di sini kita harus mencari nilai tangan yang 30 derajat. Kita lihat di interval yang tadi, nilai tangan yang positif sekarang. Kalau di contoh kemarin yang negatif,
Kalau sekarang yang positif, artinya tangan positif di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Inilah yang harus kita cari nilainya. Di kuadran pertama kita sudah dapat tangan yang nilainya sepertiga akar 3 itu adalah tangan berapa tadi? 30 derajat. Sekarang kita harus mencari tangan di kuadran ketiganya. Artinya 180 ditambah 30 derajat. Dapatlah 210 derajat. Ada dua nilai tangannya. Nilai 30 tidak masuk di dalam interval yang ini. Ini tidak memenuhi. Sementara yang 210 memenuhi. Jadi nilai 210 ini adalah nilai X ditambah 15. X tambah 15 yang memenuhinya adalah 210 derajat. Jadi tanya adalah X saja. X sama dengan 210 derajat dikurang 15 derajat. Artinya nilai yang memenuhi adalah 195 derajat. Baiklah, untuk soal nomor 4, himpunan penyelesaian persamaan akar 3 tangan 15 derajat tambah X. Artinya nilai X nya ini ditambah 15 untuk interval 0 derajat sampai 180 derajat. Kita ingat kalau intervalnya ditambah 15, di sini menjadi 15 derajat dan lebih kecil dari 195 derajat. Ini intervalnya sekarang. Kita akan mencari himpunan penyelesaian untuk akar 3 kali tangan 15 derajat tambah X sama dengan 1. Berarti yang pertama harus kita pindahkan adalah akar 3-nya. Akar 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga pesan menjadi tan 15 derajat tambah X sama dengan 1 per akar 3. Ingat, kalau bilangan akar masih di bagian penyebut atau di bawah, ini harus dirasionalkan. Cara merasionalkannya, kita kalikan dengan akar yang sama, akar 3. Karena sini akar 3 berarti dikali akar 3 per akar 3. Ini namanya merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar. Hasilnya 1 dikali akar 3 per akar 3 kali akar 3 ya 3. Kalau kita rapikan menjadi 1 per 3 akar 3. Sebenarnya yang ini, yang akar 3 per 3 sama aja dengan sepertiga akar 3. Kenapa saya rubah jadi sepertiga akar 3? Agar kita dapat menentukan nilai tangannya. Jadi sekarang tangan berapa yang positif sepertiga akar 3? Kita lihat kalau pada kuadran, nilai tangan yang positif ada di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Untuk pada kuadran pertama, nilai tangan yang nilainya sepertiga akar 3 adalah tangan adalah 30 derajat. Sedangkan pada kuadran ketiga artinya 180 derajat ditambah 30 derajat akan menghasilkan 210 derajat. Kita lihat yang masuk dalam interval 30 masuk dalam interval ini, berarti dia memenuhi. Kemudian 210 juga sudah lewat, dia cuma sampai 105. Jadi 210 tidak memenuhi, artinya yang memenuhi hanya 30 derajat. Jadi nilai tangan 15 derajat tambah X sama dengan 30 derajat. Berapa tangan X saja? Artinya
30 derajat dikurang 15 derajat sama dengan 15 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 15 derajat saja, karena yang 210 derajat tidak masuk di dalam interval. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan di grup kelas atau boleh japri langsung ke saya jika kurang jelas penjelasannya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.